Shalom Bapak Ibu Jemaat Bait Kudus. Shalom yang beribadah secara online di rumah. Shalom. Saya percaya hari ini yang hadir di tempat ini adalah orang-orang kesukaannya Allah, orang-orang pilihannya Tuhan, orang-orang yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, orang-orang yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan. Mazmur 92 ayat 4 mengatakan, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Dan sore hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini dan juga yang beribadah secara online di rumah, kita akan bersorak-sorai bukan karena hanya Tuhan kita yang hebat, tapi karena Tuhan juga sudah menganugerahkan kepada setiap kita penolong dan pengiring yang setia, yaitu Roh Kudus. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan kita, memuji Roh Kudus, bersorak-sorai bersuka cita buat Dia yang luar biasa. Boleh bangkit berdiri? Saya mau undang semuanya bangkit berdiri, yang di rumah bangkit berdiri. Sebelum kita sorak-sorai, coba boleh tengok kanan kirinya. Kalau masih melihat wajah-wajah yang belum bersuka cita, senggol dengan kenceng. Katakan, ayo bersuka cita. Sore hari ini ada Roh Kudus yang akan memberikan sukacita penuh dalam hati kita. Kalau perlu ditabok yang keras, ayo bersuka cita. Pasang senyum sukacita, pasang senyum gembira, pasang senyum dengan penuh damai sejahtera. Dan satukanlah roh kami ya Tuhan, karena kami mau bersorak-sorai memuji Engkau, karena kami mau bersuka cita memuji Engkau. Haleluya. Kami ya Tuhan, kami mau bergandeng tangan di dalam roh, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas, mari bersatu di dalam roh dan katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas, dan ada Roh Kudus tercurah, Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita, Roh tercurah dari surga, semua bangsa curahkan dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, dan semua akan mengaku Yesus Tuhan. Mari kita satukan hati, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, satukan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Jemaat Bait Kudus, lebih nyaring lagi katakan, satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami mau bergandeng tangan bersama Tuhan, kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas setiap kami. Yuk sama-sama kita curahkan buat kanan kiri kita. Dari surga bumi bersuka cita, Roh tercurah dari surga, amin. Bangsa-bangsa bersorak, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa yes. Katakan kanan kiri sama-sama yuk, satukanlah
roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam satu iman dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama tercurah, katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga dan semua bangsa-bangsa. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan, gereja Bait Kudus dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama boleh nyatakan roh tercurah dari surga. Amin. Bumi bersuka cita. Terima dengan iman Roh Kudus yang dicurahkan. Terima dengan segenap hati. Tercurah dari surga. Haleluya. Roh tercurah dari surga. Amin. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Lebih lagi Bait Kudus, katakan roh tercurah Dari surga. Hey. Bumi bersuka cita. Amin. Dari surga. Semua bangsa-bangsa bersorak-sorai menyembah-Mu Yesus. Dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah. Dari surga. Amin. Gereja Tuhan dimenangkan. Yes. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan kepada dunia, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, boleh kasih tos kanan kiri, katakan, aku siap terima anggur yang baru daripada Tuhan. Aku siap terima Roh Kudus yang baru dari Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan Umatnya. Roh Kudus. Kudus tercurah bagi Yes. dan umat ini. Sebab hari ini adalah hari kemenangan bagi setiap kita. Saat semua yang terbelenggu dibebaskan. Pembebasan jiwa. Saat semua yang jatuh diangkat kembali. Hey. Semua mari bersorak bagi Tuhan. Orang bagi Hey. Sama-sama. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru. tercurah. Urapi umat Haleluya. kuasa. Amin. Roh Kudus, kami siap menerima hadir-Mu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umat. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan Allah. Katakan bersama, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan. Amin. Kami sudah dibebaskan.
bersorak. Yang di rumah, mari sama-sama bersorak bagi Yesus. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru, amin. Baik kudus, katakan bersama, anggur baru, anggur baru tercurah, tercurah dengan sukacita. Kami terima, kami terima Roh Kudus. Nyata kuasa, Sama-sama terima curahan anggur yang baru, baru tercurah. penuhi umatnya Dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Amin. Boleh sekali lagi, katakan sekali lagi, siap terima anggur yang baru. Anggur baru tercurah dengan sukacita. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Oke, sebelum duduk, sekali lagi boleh kasih salam kasih buat kanan kirinya, katakan, aku bersuka cita, aku terima anggur yang baru, aku terima roh yang baru yang dari Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Yang di rumah silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan hanya sekedar dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, tapi dia sudah berjanji, dia akan mengaruniakan seorang penolong bagi saudara dan saya. Tinggal bagaimana respon hati kita. Kita mau terima penolong itu, atau kita mau tetap berjalan sendiri sesuai dengan apa yang kita mau. Tinggal bagaimana kita meresponi setiap janji Tuhan. Apakah kita mau berjalan bersama penolong itu, atau kita mau berjalan sendiri sesuai dengan hati kita. Mari kita sambut Roh Kudus hari ini. Mari kita buka hati kita dengan iman kita. Mari kita sambut Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir Tuhan, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam hati kami, mengalir dalam pujian kami. Terus berhembus lawan, berhembuslah, berkaryalah. Roh Kudus, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Yesus, Roh Yesus, urapi jamah setiap kami Tuhan, setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus terus penuhi. Roh Kudus,
Buka hatimu dan biarkan Roh Kudus itu masuk. Roh Kudus, Kau hadir di sini, terus mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah berkaryalah. Amin. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, masuk dalam setiap hati kami, mengalir dalam pujian kami, terus berhembuslah berkaryalah. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi Roh Allah yang Maha Kudus, jamah lawat setiap kami. Jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Roh Kudus terus penuhi. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus yang dari surga penuhi urapi. Jamahlah setiap hati kami, terus mengalir. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi, jamah setiap kami, setiap hati kami, mengalirlah. Jemaat Bait Kudus, nyatakan imanmu dan minta. Roh Kudus penuhi. Engkau lihat setiap hati yang rindu. Roh Yesus urapi setiap hati yang lapar dan haus. Amin. Setiap hati kami terus mengalirlah sekarang. Roh Kudus, kami menyambut Engkau Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk menyambut-Mu Roh Kudus. Terus urapi, jamahlah setiap hati kami. Amin. Mengalirlah dengan segenap imanmu. Buka hatimu. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Lebih lagi, jemaat Bait Kudus, katakan Roh Kudus. Amin. Fill me with the Holy Spirit. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Setiap hati kami mengalirlah sekarang. Terus Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, berkaryalah. Amin. Urapi,
Setiap hati kami Engkau jamah, Engkau pegang, Engkau kendalikan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami terus mengalir. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Roh Kudus penuhi, Roh Kudus penuhi. Amin. Setiap hati Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, terus mengalir, mengalirlah sekarang. Haleluya. Buka hatimu, sambut Roh Kudus, undang Roh Kudus masuk dalam hati, masuk dalam hidupmu, menjamah, mengurapi. Kami sambut Kau Roh Kudus, kami sambut Roh Yesus, terus mengalir, terus mengalir, jamah, penuhi, urapi. Oh, setiap hati, setiap kerinduan, jamah Roh Kudus, terus mengalir. Roh Kudus berkaryalah lebih lagi. Haleluya. Kami sambut Kau Roh Kudus, kami buka hati kami, kami sambut Kau Roh Kudus. We welcome you, we welcome you. Mari datanglah Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang setia, jamah urapi setiap kami. Roh Kudus terus sembah, sembah Roh Kudus, bawa setiap kami Roh Kudus lebih lagi. Kami buka hati kami, kami sambut Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, terus mengalir lebih lagi, terus penuhi lebih lagi.
Jangan tolak hadirnya Roh Kudus di dalam hatimu. Belajar untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus mau dalam setiap hidup kita. Belajar mendengarkan apa yang Roh Kudus mau lakukan atas hidup kita. Mari sama-sama kita belajar mendengarkan Roh Kudus. Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang manis dan lembut. Pribadi yang terbaik dalam hidup kita. Hirabaya kerata sikirererererere. Hirababa baba 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 kerata sikirere. Hikirerererererere. Sikirere baba 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 kerata serererererere. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, satu-satunya penolong, sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu. Kami mau berjalan bersama-Mu Roh Kudus. Yes, terimalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Undang Roh Kudus berkarya dahsyat dalam hidup kita. Buka hatimu dan undang Roh Kudus. Urapanmu, lawatanmu. Amin. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Yes, katakan Roh Kudus manis, lembut, tolong yang sejati dan suci. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, terus bekerja, bekerjalah ya Roh Kudus. Terus lebih lagi bertata, berkaryalah. Itu yang kami perlu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama, bekerjalah ya Roh Kudus. Terus bertata, lebih-lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu. Amin. Kaulah yang ku perlu. Lebih lagi katakan, bekerjalah. Bekerjalah ya Roh Kudus. Sekiranya rabaya rabalara tara ser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 
Lawat setiap kami Roh Kudus. Jamah setiap kami Roh Kudus. Yes, yes,
Kudus. Haleluya. Haleluya. Terus mengalir. Amin. Haleluya. Kau terutama di hidupku. Sore hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita beri waktu buat Roh Kudus untuk boleh menjamah setiap kita. Kau yang bisa berbahasa roh, mari kita sama-sama angkat bahasa roh kita. Kita berikan waktu untuk Roh Kudus, untuk boleh menguasai tempat ini dan mengendalikan roh kita. Engkau yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu. Engkau yang belum bisa berbahasa roh, puji-pujian dengan suaramu. Terus berdoa dengan suaramu, terus angkat suaramu, terus dalam bahasa roh. Berikan kesempatan untuk Roh Kudus. Terus berdoa. Kira la rabaya rabalarata kira marata sekira la rabahaya la rabarata sura la rabaya rata kara rara sekira la raba kira la rabaya rabalarata sekira la rabaya rabalarata serere. Terus angkat pujian bagi Roh Kudus. Hira rara baba 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 serere sekira la rabaya rabalarata selera baba hira la rabaya rabalarabaya rabalarabaya rara serere. Kira la rabaya karabarata karata sekira la rabaya rata sala la rabarabaraba hira la rabaya rabarabarata serel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 
Balarata Sikira Rabayata Karabarata Sela Bayarata Serere Hira Baba 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 Kirala Rabaya Karata Sikira Rabayara Karata Serere Hira Rabaya Rabalara Balara Serere Kirala Rabaya Karamarata Sikira Rabaya Karata Sikira Rabaya terus Hirabaya Rabarata Sikira Rabaya Karata Sikira Shikira Rabaya Karata Shikira Rababa Ikira Rabaya Karabarata Shikira Rababa Kira Rababa Shikira Bekerjalah ya Roh, bekerja dalam hidup kami, bertatalah dalam hati kami. Kami butuh pengurapan yang daripadamu. Kami butuh lawatanmu. Kami butuh karya-karyamu yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus terus lebih lagi. Amin. Urapanmu lawat setiap kami, jamah setiap kami Roh Kudus. Ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi dalam hidup setiap kami Roh Kudus. Terus urapi, terus jamah, terus lawan setiap kami
karata sekira ramaya karata. Jemaat Bait Kudus, nyarikan suaramu, nyarikan suaramu, dan sama-sama jalan ya Roh Kudus. Boleh saya undang bangkit berdiri? Mari kita hormati Roh Kudus yang telah hadir di sini. Mari sama-sama kita hormati hadirat Tuhan yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Kaulah yang ku perlu. Lebih lagi, Jemaat Bait Kudus, Jemaat Bait Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Yes Lord. Kau terutama di hidup. Sekali lagi dengan segenap iman. Bekerjalah, saudara bapak dan akhirnya dalam hola dan sena lara Maria la keranda sekirene, ikirena lara bahena keranda sena makano tokolo roba ayah la kalara dan serere, urapanmu, sikiri lara bahana takara dan sekira bapa lara daya kalara dan Kau yang terutama Roh Kudus, lebih dahsyat lagi, katakan bekerjalah ya Roh. Sikirala ramana karata sekirala maya karata selere lebih lagi. Amin. Yes Lord. Satu-satunya yang kami butuhkan dalam hidup kami, Roh Kudus, Roh penghibur, penolong yang sejati. Yes, lebih lagi bekerjalah ya Roh Kudus. Terus lebih lagi. Amin. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita duduk dalam hadirat Tuhan. Naikkan ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan. Tuhan begitu limpah kasih-Nya buat kita. Amin. Tuhan begitu ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Coba kita hitung berkat-berkat Tuhan. Kita hitung kasih karunia Tuhan. Kita hitung segala bentuk pengurapan-pengurapan yang dari Tuhan. Kita percaya kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang membutuhkan jamah lebih lagi untuk kehidupan kita masing-masing. Ada yang mengharapkan kekuatan Tuhan untuk supaya pikiran ini bisa lurus di hadapan Tuhan. Hati ini tetap bisa lurus, fokus untuk keluarga, fokus untuk kehidupan. Tidak memberi ruang untuk segala perzinahan, baik dalam pikiran, dalam hati, tidak memberikan ruang dalam perzinahan. Tetap fokus untuk sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Fokuskan, karuniakan fokus untuk keluarga.
supaya Engkau diberkati Tuhan. Ada yang fokus untuk kesehatan kita, ada yang fokus untuk kesehatan kita. Salah satu bentuk karunia Tuhan yang kita nikmati berkat anugerah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, meskipun dokter berkata apapun, tapi kalau Tuhan menghendaki lain, Tuhan bekerja lain, kita fokus untuk kesehatan kita. Kita percaya ada mujizat Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Mungkin kita fokus untuk kehidupan sehari-hari. Kita hari ini ada sebagaimana kita ada, itu juga karena kasih karunia. Tuhan karuniakan bahasa roh, Tuhan berikan karuniakan kepada kita kepenuhan Roh Kudus untuk supaya kita bisa kuat. Untuk kita bisa apa saudara? Kita kuat dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini, untuk menghadapi segala tantangan, masalah, persoalan hidup. Kita terus fokuskan untuk hidup mengasihi Tuhan, fokus untuk hidup mengasihi Tuhan. Mari angkat tangan. Kami merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau hadir. Kami, Engkau sudah menjamah kami, dan Tuhan beri lebih mengasihi-Mu, lebih untuk mengasihi-Mu. Itulah kami perlu Roh Kudus. Itulah perlu kami hadirat-Mu Tuhan, untuk terus supaya kami boleh fokus untuk hidup memuliakan nama Tuhan, fokus untuk hidup sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini tentang 5 gadis yang bijak, 5 gadis yang bodoh, ya. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita membaca Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Mari Mbak Bibit baca untuk kita semua. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong membelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13 kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, rangkaian khotbah dari mulai pasal 24
sampai ayat yang ke-26 itu dikisahkan tentang khotbah Tuhan tentang akhir zaman, ya. Khotbah Tuhan tentang akhir zaman. Banyak sekali khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tuhan memakai khotbahnya dengan memakai perumpamaan. Jadi ini adalah cerita, ini adalah kisah, ya, tidak memang terjadi, ya. Ini namanya juga kisah, ya. Di Alkitab itu ada menceritakan tentang kisah-kisah yang Tuhan ceritakan, yang Tuhan yang Tuhan bawakan waktu itu, ya. Kisah-kisah itu di khotbah Tuhan Yesus pasal 24 atau pasal 25 itu adalah kisah menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, tentang orang yang berjaga-jaga, ya, orang yang membutuhkan persiapan untuk mengadakan pesta. Juga ada perumpamaan tentang pohon ara. Perumpamaan itu berbicara tentang kalau tunas sudah melembut dan mulai bertunas, itu tandanya akhir zaman. Jadi diingatkan Tuhan tentang akhir zaman. Waktu itu khotbah Tuhan Yesus atau cerita Tuhan Yesus itu berhadapan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka mengamat-amati Tuhan Yesus. Ketika dia berkata tentang pribadi dirinya sebagai anak Allah, begitu marahnya dia, ya. Contoh cerita tentang perumpamaan tentang pohon ara. Itu menjelaskan tentang akhir zaman. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata begini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Marah orang-orang Saduki dan orang-orang, ya, waktu itu. Orang-orang begitu marah karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Begitu marah orang-orang itu. Tentang supaya berjaga-jaga, tentang hari dan saatnya, seorang pun tidak ada yang tahu. Perumpamaan lagi ada lagi di pasal 25 ayat yang ke-14, perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang memberi 2, 5, 1. Dan itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ya. Tetapi ketika di ujung ceritanya Tuhan menceritakan tentang siapa saya, akulah jalan dan kebenaran, dan Tuhan begitu menegur, berani menegur dengan keras. Jadi orang-orang Saduki merasa tersinggung dan menyetarakan, kamu kok menyetarakan dengan Allah, ya. Dari pasal 25 ayat yang ke-26, nah di sini di atas pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus. Dan setelah itu mereka berupaya untuk menangkap Yesus, mengajar, kemudian memenjarakan, kemudian menyalibkan Tuhan. Jadi itu adalah satu rangkaian cerita. Dan waktu Tuhan bercerita tentang kehidupan sehari-hari, tentang berjaga-jaga, tentang apa Bapak Ibu? Tentang berjaga-jaga. Nah, tentang berjaga-jaga itu digambarkan dengan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak yang menyiapkan ketika diundang sebuah pesta. Ini diceritakan, ada diundang pesta dan ketika 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar masuk ke dalam pesta itu sambil memegang minyak, dan kemudian dikatakan itu mempelai pria datang, dan rupanya mempelai pria datang dan kedapatan pelitanya sudah tidak lagi ada minyak. Maka kemudian dia minta kepada orang yang 5 gadis bijaksana, beri aku minyak, dan katakan tidak bisa, cukup, ya lari saja, di seputarkan ada banyak minyak. Ketika mencari minyak, mendapati, dan kemudian pintu pesta sudah ditutup. Dan dikatakan, dan disitulah Tuhan berkata apa? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Kata-kata hari dan saatnya itu begitu marah orang Saduki, ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang satu parablos. Jadi artinya parablos itu adalah perumpamaan tentang cerita atau kisah sehari-hari yang mempunyai arti sangat dalam. Jadi kisah
dalam hidup sehari-hari zaman itu ya 2000 tahun yang lalu diceritakan pesta kawin ya. Kalau orang pesta kawin itu zaman itu suatu pesta yang luar biasa ya, Saudara. Mungkin tidak seperti zaman sekarang. Kalau orang mau menikah, orang mengadakan pesta itu kita bayangkan pesta zaman itu menghargai sekali, orang menghargai sekali. Dan ketika orang menghargai sekali, ada orang yang tidak bisa masuk dalam pesta, wah begitu marahnya. Ya. Nah keadaan itu juga menggambarkan keadaan rohani seseorang. Ya. Dari ini semua kita belajar apakah Tuhan mau berbicara bagi kita tentang berjaga-jaga. Kita dengan kehidupan sekarang, ini adalah akhir zaman. Akhir dari segala akhir zaman. Hati-hatilah, di sini Tuhan ingin berkata, hati-hatilah hidupmu. Hati-hatilah supaya kita apa? Supaya kita terus berjaga-jaga, on fire dalam hidup. Tetap berjaga-jaga, tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Jangan pesta pora, jangan kemabukan, jangan segala sesuatu yang istilahnya untuk menggantikan kasihnya Tuhan. Ya, kita harus selalu berjaga-jaga. Pada ayat ini kita ingat seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi Tuhan sedang ingin mengajarkan kepada kita tentang untuk kita selalu berjaga-jaga. Menghadapi hari-hari akhir di mana kehidupan bukan semakin mudah, kehidupan semakin, saya boleh katakan semakin berat, semakin kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi percayalah, ada tantangan, ada pergumulan, ada apapun, pasti kita bisa melewati. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Pasti kita bisa melewati. Ya, melewati persoalan, masalah yang kita harus hadapi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini Tuhan berbicara kepada kita tentang satu lalang di antara gandum. Ya, Tuhan biarkan saja lalang dan gandum tumbuh bersama, tapi pada satu saat nanti lalang dan gandum pasti akan dituai. Ya, yang lalang tetap bertumbuh, yang gandum tetap bertumbuh, yang berbuah lebat nanti akhirnya dituai untuk kita jadikan di sekam-sekamnya kita pilih, dan sementara yang lalang akan diapa saudara kira-kira? Akan dibakar. Jadi kita harus dari perumpamaan ini kita belajar tentang lalang dan gandum. Tugas kita adalah kita sebagai persiapan gereja Tuhan. Kepala gereja kita adalah siapa saudara? Kepala gereja kita siapa namanya? Yang mantap. Kepala gereja kita siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Kita ini mungkin ada lalang, ada gandum, tidak apa-apa, bertumbuh bersama. Di sini mungkin ada lalang dan ada gandum, pertama bertumbuh bersama. Dan kalau lalang bicara tentang hal-hal yang sifatnya ada banyak orang pengkritik, ada orang-orang yang suka ketidaknyamanan sehingga membuat orang lain tidak nyaman, ya itu mungkin lalang ya. Dalam setiap gereja itu pasti ada. Setiap gereja pasti ada orang-orang yang ingin mungkin menonjolkan diri, ingin supaya diperhatikan, ingin supaya kita banyak hal ya. Dan itu merupakan bagian daripada lalang ya. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, tugas kita adalah bukan untuk kita tidak mau dapat kritik, tetapi tugas kita membenarkan dalam kasih-Nya Tuhan. Ya, kita menjadi bukan penuduh, tapi kita menjadi orang-orang yang senantiasa membangun tubuh Kristus, sehingga gereja Tuhan dibangun, jemaat dimenangkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan gereja Tuhan tetap berdiri kokoh sampai akhir zaman. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan.
Ya, jadi kita harus dikuatkan. Ya, sebagai kepala gereja Tuhan, Tuhan ingin gereja GBI Bait Kudus tetap bisa berjalan dengan semestinya. Saya percaya sebagai kepala gereja Tuhan, Tuhan ingin supaya gereja Tuhan berdiri sampai semestinya. Kita ingat zaman 32 tahun yang lalu, ketika jemaat 5 orang, saya berkata, Tuhan, ini gereja Tuhan yang mendirikan Tuhan, Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang sampai berjalannya. Saya tidak ngerti nanti mau pergi ke Kerten atau mau kemana. Tapi yang jelas saya mempercayai bahwa ada tubuh Kristus, ada kepala gereja yang sehingga terus kita fokuskan kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Tuhan berkata, ya kalau engkau fokus kepada kehidupanku, nanti saatnya aku akan berkarya dan memberkati. Dan ini satu bukti. Dari 2 orang, dari Korsi, dari Gedek, dari semua, Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan, ya luar biasa, saudara. Itulah lalang di antara gandum yang terus dimurnikan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus sepertinya kok lambat sehingga akhirnya banyak orang yang kemudian 5 orang itu yang tidak bijaksana, yang kemudian dia lalai untuk menyediakan minyaknya karena Tuhan Yesus datang begitu lambat atau mempelai datang begitu lambat. Ya, ini satu Tuhan mengingatkan kita. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kita. Betul memang lambat, tapi lambat punya maksud dan tujuan. Baik itu untuk orang yang gadis bijaksana maupun gadis yang bodoh. Untuk gadis yang bijaksana, lambatnya Tuhan itu mengingatkan kita untuk mengerjakan ketekunan. Jadi coba kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Mbak Wiwit baca untuk kita. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, pada waktu dunia diciptakan, segala sesuatu untuk semua. Ya, saudara, dari ini kita belajar firman Tuhan untuk kita mengerjakan ketekunan dalam segala sesuatu. Jadi ajaran Tuhan tentang mengajarkan hidup sehari-hari, itu inti pada pengajarannya itu tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, untuk kita belajar yang pertama untuk menguji ketekunan kita. Apakah kita tetap tekun, apa tetap percaya, atau tetap mengandalkan Tuhan, atau tetap kita tinggalkan Tuhan. Ya, orang yang tekun saya percaya akan mendapatnya. Orang yang tekun saya percaya akan terus mendapatkan kasih karunia Tuhan dari hari ke hari, dari hidup kita. Ya. Dan untuk yang kedua, supaya kerinduan umatnya bertemu Yesus semakin bertambah. Jadi apa sebabnya Tuhan seperti memperlambat kedatangannya, dan akhirnya di tengah pesta itu 5 gadis yang bodoh, minyaknya habis. Sekali lagi, minyaknya habis. Itu Tuhan mau mengajar kita supaya kerinduan umatnya bertemu Yesus semakin bertambah. Ya, semakin kita bertambah merindukan kedatangan Tuhan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Kapan Yesus kembali? Dan Yesus akan datang. Punya kerinduan hati. Hari ini saya percaya punya kerinduan untuk Tuhan. Kerinduan untuk Tuhan
itu pasti kerinduan yang tulus dari hati yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan memberikan pelajaran pada kita untuk supaya kerinduan. Yang ketiga, untuk memberi waktu mengumpulkan umat pilihannya. Jadi kita untuk memberi waktu untuk mengumpulkan umat pilihannya. Tadi dikatakan 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4, di situ Tuhan mau berbicara kepada kita untuk umatnya supaya rindu dipulihkan kepada Tuhan. Saya percaya di akhir zaman ini banyak orang ingin dipulihkan hidupnya. Siapa yang ingin dipulihkan hidupnya? Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Dipulihkan hidupnya. Dipulihkan ekonominya, dipulihkan keberadaan kehidupan, segala sesuatunya, dan ingin dipulihkan. Kuncinya ada satu, datanglah dengan hati yang haus akan Tuhan, percaya kepada zaman kuasanya Tuhan, dan di situ Tuhan akan berbicara, Tuhan akan datang kepada kita. Ya. 10 anak darah tertidur dengan lelap. Ya, artinya tertidur dengan lelap. Tuhan ingin berbicara kepada kita supaya kita anak-anak Tuhan jangan sampai kita tertidur dengan lelap. Kok Tuhan membiarkan 10 orang, 5 darah pintar, 5 darah bodoh, tertidur sampai terlelap. Ya, baik orang yang bijaksana, baik orang yang bodoh, semua tertidur dengan terlelap. Ya, itu artinya apa? Artinya Tuhan mau berbicara kepada kita rohani kita, jangan sampai tertidur. Mari kita bangun rohani kita. Ya, kalau kita membiarkan tertidur lelap, artinya tertidur panjang, tertidur terus-menerus, akhirnya rohani kita dibuat mati. Kalau rohani mati, musuhnya kemana-mana, kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi kita, baik itu kehidupan yang segala sesuatu atas kehidupan kita, pasti akan datang, saudara. Kita baca Roma 11 ayat yang ke-11 sampai 13. Roma 11 ayat yang ke-11 sampai 13. Mari dibaca, Mbak. Roma 11. Roma 11 ayat 11 sampai 13. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ya, puji Tuhan. Ini kisah tentang Rasul Paulus, di mana dia berdiri sebagai seorang rasul. Rasul yang mengangkat dirinya bukan sebagai rasul, tetapi predikat rasul itu diberikan kepada Rasul Paulus karena karya-karyanya yang luar biasa. Dia tidak pernah meminta sedikit pun orang menganggap dia sebagai rasul, tetapi karena tugas pekerjaan pelayanan yang begitu luar biasa, begitu banyak. Bayangkan dari Eropa sampai ke dataran seluruh Eropa boleh diberitakan firman Tuhan. Eropa itu luas. Eropa itu apalagi dengan zaman waktu itu belum ada kemajuan teknologi, belum ada segala sesuatu, tetapi hatinya Rasul terus untuk memberitakan Injil, memberitakan anugerah Tuhan. Dan di situ Tuhan ingin berbicara kepada Rasul. Dan apa yang Tuhan berbicara, mari kita semangat dalam hidup, semangat dalam Tuhan, tetap percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Mari kita semangat, ya, semangat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, minyak itu berbicara tentang bagaimana minyak, kan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Minyak itu berbicara Tuhan mengurapi kita. Jadi Tuhan menceritakan tentang pengurapan dari Tuhan. Kalau Tuhan datang, kalau Tuhan mengurapi kita,
Kalau Tuhan menjamah kita, kalau Tuhan memperbarui kita, minyak yang di dalam diri kita supaya penuh. Jangan sampai minyak kita kosong. Jangan kita sampai minyak kita kering kerontang, akhirnya habis. Dan kalau sudah habis minyak kita tidak bisa lagi punya hubungan dengan Tuhan. Mari oleh sebab itu, ya, kita harus penuh di dalam Tuhan. Saudara, yang perlu garis bawahi itu adalah minyak yang dicurahkan Tuhan bagi kita. Itu menggambarkan tentang pribadi masing-masing kita. Kita tidak bisa dompleng kalau minyak urapan Tuhan bekerja dalam diri ayahku, dediku, mungkin papaku, nanti akan mengalir ke kehidupan istriku, anak-anakku. Tidak mungkin, tidak bisa, saudara. Minyak itu hanya datang kepada pribadi. Minyak itu hanya datang kepada siapa, saudara? Pribadi kita, ya. Maka sebab itu kekristenan sejati itu senantiasa fokus untuk hidupnya bagi Tuhan. Fokus masing-masing, anak-anak yang fokus, istri-istri yang juga fokus dalam hidupnya, dijamah, diperbarui untuk Tuhan, untuk pribadi kita. Pengurapan Tuhan itu diberikan untuk pribadi. Tuhan Yesus mau berkata, mari anak-anak yang kita hidup bijaksana, minyak kita jangan sampai habis. Nanti kalau sudah habis kering kerontang, tidak lagi ada orang tempat untuk berjual minyak, maka kita akan rugi sendiri. Maka sebab itu minyak kita harus diisi penuh. Terus diisi penuh. Baik itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Desember diisi penuh. Diisi penuh. Gereja kita sedang sedang mengikuti, banyak gereja mengadakan Pekan Pantekosta 50 hari saat menantikan kedatangan Roh Kudus, dari mulai Tuhan Yesus naik ke sorga sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan. Kita ambil 10 hari doa puasa, bagaimana Tuhan bekerja, dan setiap hari ada doa. Hari pertama kurang lebih 30, hari kedua lebih banyak lagi, dan saya percaya hari-hari selanjutnya akan dihadiri jemaat Tuhan, karena semua jemaat Tuhan rindu, haus secara pribadi dengan Tuhan. Yang percaya katakan, rindu, haus pribadi dengan Tuhan. Kalau kita rindu, haus dengan Tuhan, nah kuncinya kita rindu pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seperti ini. Yang kotor-kotor dalam hidup kita, ya, yang najis-najis dalam hidup kita. Berbicara tentang kotor, najis itu ada dalam pikiran kita. Kita bawa kepada Kristus dan Roh Kudus memberikan kehidupan kepada kita. Kita baca dalam Yesaya pasal 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kita menyimak, Pak Bibit baca untuk kita. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dari ayat ini aja kita berbicara kepada kita, diri kita sendiri. Mungkin hari-hari ini, hari-hari yang begitu panjang, kita disibukkan dengan berbagai macam untuk mengurusi kebutuhan, keperluan, sampai pikiran ini, sampai hati ini kadangkala berpikir untuk perkara-perkara rohani sangat jarang, tetapi aku memfokuskan untuk lebih supaya minyak di dalam hidupku semakin melimpah-limpah dalam Tuhan. Kalau minyak di dalam hidup kita melimpah-limpah, kekhawatiran hilang, kecemasan hilang, kesehatan muncul dalam hidup kita, dan lebih daripada itu, kebahagiaan pasti muncul dalam hidup kita. Yang percaya katakan, yang percaya katakan,
kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera itu muncul dalam hidup kita. Ya, Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus harus berada di dalam kerinduan. Kerinduan untuk apa? Kerinduan untuk hidup dipenuhi. Jadi berbicara tentang minyak itu berbicara Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berbicara, harus menjaga minyak. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sebab gereja Tuhan kalau tidak ada urapan Roh Kudus, kering. Gereja Tuhan, kalau contohnya, Anda pelayanan di sini, tetapi tidak memulai dengan doa, menyembah Tuhan, itu rasanya kering. Katanya bagus, katanya luar biasa, tetapi Tuhan tidak bisa di kamuflasenya kita. Kita sepertinya bagus, hebat, tetapi kering di mata Tuhan. Mari, jangan sampai ada kering. Pelayanan musik juga penuh dengan hadirat Tuhan. Jemaat juga apalagi penuh dalam hadirat Tuhan. Pelayan mimbar di tempat ini penuh dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita semua penuh dalam hadirat Tuhan, ini kekuatan kita, ini terus kita melangkah, berbuat segala sesuatu, menghadapi, itu artinya perlu untuk menangkal segala sesuatu untuk hidup kita. Dan kita tetap fokus untuk Tuhan, pelayanan kita fokus untuk tetap kepada Tuhan. Jadi kita harus tetap fokus dalam pelayanan dan usaha kita. Ingat, kalau kita tanpa pengurapan dari Tuhan, kita pastinya akan menjadi lemah. Kita akan baca ayat-ayat terakhir, Yesaya 55 ayat 1. Mari kita buka, Yesaya 55 ayat yang ke-1. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat 1 kita baca. 2, 3. Ayo semua orang ulangi. yang haus. 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanan, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Siapa yang mau semua dipenuhi oleh Tuhan Yesus? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Luar biasa. Ya, luar biasa, Tuhan akan memenuhi kita. Ayat yang kedua, munculkan Mas. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah, aku akan makan dan memakan baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat, apapun yang Tuhan berikan, apapun yang kita bisa nikmati, apapun yang diterima oleh kehidupan kita, segala sesuatu itu pasti akan mendatangkan kelezatan bagi kehidupan kita. Kalau orang yang lapar ya, dengan banyak saudara berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa, berbeda enggak? Berbeda. Orang yang berpuasa ketika membuka dirinya untuk makan, wah ada kehausan, mungkin lauknya hanya satu kerupuk, ya kemudian tempe, tapi tidak menjadi sesuatu mengapa ya, itu sudah mengobati kelaparan kita. Dan Tuhan akan menikmati sajian yang paling lezat dalam hidup kita. Percayalah, ketika kita dalam hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kelezatan dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan memberkati. Ayat yang ketiga, lanjut. Ayat yang ketiga. 2, 3. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat 4, 2, 3. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemberita bagi suku-suku bangsa. Ayat yang kelima, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak mau, dan bangsa yang tidak mau akan berlari kepada. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan di negeri, dan
Siapa percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan di atas amin. Carilah Tuhan. Kita cari Tuhan dengan hati haus, hati yang lapar dengan Tuhan. Setiap tahun kita memperingati hari Pentakosta untuk mengingatkan kita, jerih lelah kita dalam mencari Tuhan pasti tidak akan sia-sia. Kalau kita cari Tuhan dengan sepenuh hati, mujizat demi mujizat, Tuhan pasti terjadi. Ya, siapa percaya ketika kita mencari Tuhan dengan hati yang rinduannya penuh atas Tuhan, Tuhan memberikan jawaban, dan terlebih daripada itu Tuhan memberikan anugerah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya, ayat terakhir. 1, 2, 3. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan segala limpahnya. Ada pengampunan dari Tuhan. Sukacita, damai sejahtera melimpah atas kita. Yang ketiga, ini terakhir, ya, pintu akan selalu terbuka. Pintu akan selalu apa saudara? Terbuka. Ya, ini gambaran tentang sesuatu yang Tuhan. Tadi kan ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. 5 gadis bodoh mencari minyak sudah mendapat, tetapi pintu tertutup. Pintu sudah tertutup. Segala sesuatu ada dalam hidup kita, ada saat-saatnya pintu sudah tertutup. Tapi ada orang-orang percaya yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada pintu yang tertutup. Yang percaya katakan. Sekali lagi, yang percaya katakan. Sekali lagi, kita di dalam Tuhan tidak ada pintu yang tertutup. Semua pintu akan dibukakan. Pintu yang tertutup itu bisa berarti kesedihan. Pintu yang tertutup itu artinya penyakit kita, dosa, ya, kesakitan kita. Itu pintu-pintu yang harus tertutup. Sementara pintu yang terbuka bagi kita, kasih, anugerah, kebenaran, kebahagiaan, hidup ataupun sukacita dalam hidup. Itu pintu-pintu yang senantiasa terbuka. Hatimu, saya percaya, kalau hatimu terbuka untuk Tuhan, segala sesuatu hatimu terbuka untuk Tuhan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Dia, maka kamu akan hidup. Kekuatan Tuhan, lipat ganda dari Tuhan, senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Akan tiba saatnya pintu anugerah akan tutup. Pilihan ada di tangan Anda. Jadi pengikut Kristus mempunyai banyak melimpah-limpah sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Jadi kita harus menjaga supaya Kristus tetap dimuliakan dalam hidup kita. Saya tunggu kehadiran saudara dalam 10 hari. Kita sudah melewati 3 hari Pekan Pentakosta, dan luar biasa. Yang hadir bukan untuk jumlah yang hadir, tidak, tetapi untuk setiap orang yang hadir merasakan lawatan Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, merasakan kasih karunia Tuhan, sehingga kekuatan baru berlipat-lipat kali ganda turun dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Ya, puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kami diingatkan, disegarkan untuk punya kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kehidupan rohani yang terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan, Kau memberkati setiap kami malam hari ini yang senantiasa rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
Jemaat kita bangkit berdiri. Jemaat naikkan pujian. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. jiwaku tenang bersamamu Dalam naungan dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. jemaat naikkan pujian. Singer berdoa. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku. Sambil menantikan Tuhan, minyak yang baru Tuhan berikan bagi kita. Amin. Ku buka hati Buka hati untuk jamaah jamahanmu, berserah penuh. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Siapa yang percaya bahwa pintu-pintu yang menghalangi kita, mungkin pintu rezeki, mungkin pintu kesehatan, mungkin pintu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kita melihat pintu itu pasti terbuka lebar bagi kita. Kalau kita minta dengan Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Rohmu yang hidup Penuhiku, mengalir mengalir dalamku. jiwaku, Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. dalam naunganmu. Ku buka hati Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati. Siapa yang kerinduanmu akan Tuhan, Berserah penuh menyerahkan di sepenuhnya. hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Angkat tanganmu. Ku buka hati. Balabashanda. Jamahanmu, Makalah segera berserah penuh dalam hadiratmu di Tuhan. hadiratmu. Kau ambil alih Ambil alih seluruh hidupku. seluruh hidupku, Di atasmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh berserah penuh di hadiratmu Tuhan. hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, atasmu.
Pengurapan tidak bisa dompleng. Pengurapan tinggal kita masing-masing. Kau tidak bisa berkata, aku juga dapat pengurapan. Kalau papaku sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tidak bisa kita melakukan seperti itu. Mari kita minta pribadi lepas pribadi. Pribadi lepas pribadi. Mari kita menyembah Tuhan. Kena kasih kenaku. Kena malam 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 malam. Kina malam 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 malam. Kena masera masera malam 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 malam. Kena masera malam 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 malam. Kena masera malam 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 malam. Mari sembah. Mari sembah. Mari sembah. Kina malam masera malam 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 malam. Kina malam 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 malam. Kina malam 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 malam. Ura malam masera malam. Kina malam 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 malam. Kina masera makan segera makan tak segera makan. Kina malam 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 malam. Mari masing-masing kita menyembah. Masing-masing kita menyembah. Masing-masing kita menyembah. Masing-masing kita menyembah. Haleluya. Mari sembah anak-anak muda menyembah Tuhan. Mari ibu-ibu menyembah Tuhan. Mari bapak-bapak menyembah Tuhan. Masing-masing menyembah. Masing-masing menyembah. Penuhi kami dengan roh. Jamah kami roh kudus. Jamah kami roh kudus. Jamah kami roh kudus. Jamah kami roh kudus. Ela mora mora mura mura mara ela mura mura. Mari angkat kedua tangan. Tuhan penuhkan setiap pribadi lepas pribadi. Hadirat Tuhan itulah yang sangat kami perlukan Tuhan.
Seperti sabdamu untuk kami terus berjaga-jaga Tuhan. Terus menerus berjaga-jaga. Dengan pengurapan dari Tuhan, itu membuat roh kami kuat. Roh kami kuat. Dan kalau kami mempunyai roh yang kuat, dunia boleh ditaklukkan dalam nama Yesus. Kekhawatiran ditaklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit ditaklukkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segala penyakit apapun. Dalam nama Yesus, angkat tangan. Dalam nama Yesus, pengurapan tetap di dalam hidupmu. Sampai kapanpun, pengurapan tetap melimpah dalam hidupmu. Sukacita melimpah dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, tunjukkan kepada kiri kanan, banyak orang membutuhkan sukacita. Dan hari ini sukacita kau dapatkan dalam rumah Tuhan. Dalam rumah Tuhan kau dapatkan sukacita Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Dan segala sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat firman pengajaran-Mu yang sangat kami perlukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan saudara duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat terlebih dahulu. Dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita bawa persembahan itu dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap hati yang sungguh-sungguh rindu untuk membalas cinta kasih-Mu dengan memberikan persembahan ini. Engkau melihat juga setiap tangan-tangan yang sungguh-sungguh rindu mengembalikan cinta kasih-Mu lewat persembahan ini, Bapak. Mungkin secara nominal persembahan ini jauh dari kata sempurna, tapi hati kami sempurna untuk membalas cinta kasih-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan ini. Biar setiap apa yang dikerjakan dan diusahakan Engkau buat berhasil. Bukan hanya 100 lipat kali ganda, tapi beribu-ribu lipat kali ganda. Supaya lewat persembahan ini, kemuliaan-Mu semakin dinyatakan, kebesaran-Mu semakin dinyatakan. Kau berkati hamba-Mu yang Kau percaya untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu mengelola persembahan ini. Berikan hikmat yang lebih, berikan hikmat Salomo, berikan hikmat surgawi, sehingga dalam mengelola persembahan ini, sungguh-sungguh hanya motivasi untuk mengembalikan kemuliaan-Mu, itu yang menjadi kerinduannya. Kami siap memberikan persembahan ini Tuhan. Persembahan ini semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Kami persilakan untuk boleh memasukkan persembahan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, sama-sama mari kita hitung. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Minggu kemarin saya menyampaikan tentang minyak urapan. Hari ini sudah terbukti
Ada orang yang mengalami kesembuhan ilahi Amin. ketika mereka dijamah Tuhan. 3 hari tanpa sadar, 3 hari tidak tahu mau dibawa kemana. Tapi ketika Pak Yohanes ada di sebelah sana, menumpangkan tangan sambil mengolesi minyak dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Hari ini Bu Murti datang kepada Tuhan Haleluya. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dahsyat minyak urapan dalam Tuhan. Pakailah dengan sepenuh hati, dengan percaya kepada Tuhan. Saya percaya dengan pengurapan baru kita menjaga minyak, kita tanda dan percaya kita kepada Tuhan, kita mengolesi. Masalah sembuh itu masalah nanti. Tapi yang percaya pasti Tuhan menyembuhkan. Tuhan bekerja, Tuhan menyembuhkan. Sudah terbukti. Kalau Anda ingin bukti, kan kalau mencintai orang kan buktinya mana? Yo kamu datang ke orang tuaku, nembung gitulah. Itu namanya bukti. Ya. Ini bukti bahwa kuasa Roh Kudus, minyak pengurapan dahsyat ajaib kuasanya hari ini sudah terbukti. Saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, puji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kira kasya katakan, kira katakan sekira. Mari kita arahkan tangan kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bukan hanya satu orang, Ibu Murti yang dijamah oleh Tuhan. Amin. Pak Yohanes bertindak dengan iman, percaya. Ketika hambamu Bu Murti dalam kondisi lemah, tidak tahu apa yang harus kemana Tuhan. Tapi mengambil minyak, bertindak dan mengusir kuasa kegelapan. Dan hari ini Bu Murti bisa beribadah di dalam nama Yesus. Karena mujizat Allah senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan banyak orang akan melakukan yang sama, berbuat yang sama, bertindak yang sama. Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Kuncinya kita harus minta minyak pengurapan dalam Tuhan. Kalau kau tetap menjaga minyak pengurapan dan Tuhan memakai kehidupan engkau dan saya percaya ada pengurapan dari Tuhan. Kau bertindak memberikan kesembuhan, memberikan kehidupan dengan mengasihi minyak. Saya percaya ada kesembuhan yang ajaib. Tuhan berkati masalah persoalan dari setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Mas hambamu, Mas Gersom yang hari ini bisa beribadah dengan kami. Berkati Tuhan supaya hambamu bisa masuk Tuhan satu pekerjaan yang dijanjikan, yang dirindukan. Karena hambamu jauh-jauh dari Purwokerto, Tuhan ingin bekerja, ingin mendharma baktikan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Damai, sejahtera, dan sukacita melimpah atas kehidupan kita. Tercurah dalam tutur kata kita, dalam pikiran kita. Hati kita terus diperbarui dalam Tuhan, hari demi sehari. Dan Tuhan memberkati kehidupanmu, memberkati usahamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati buah kandunganmu, memberkati seluruh kehidupanmu, memberkati dengan segala keberkatan dari Tuhan. Serta keselamatan dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai, memberkati semuanya. Semua itu kami mintakan dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih.